Matahari baru saja melewati puncak tertinggi di langit ketika Syekh Muhammad bin Humairah mulai melangkah masuk dalam rimbunnya hutan yang berbatasan dengan lereng pegunungan. Di wilayah yang masih asri ini, alam berbicara melalui desir angin yang menggesek dedaunan dan aroma tanah basah yang menyeruak setelah embun pagi menguap. Muhammad bin Humairah bukanlah seorang pemburu biasa yang mengejar hewan liar demi ambisi atau kesenangan semata. Ia adalah sosok yang dikenal di antara kaumnya sebagai seorang yang wara, seseorang yang sangat berhati-hati dalam menjaga diri dari hal-hal yang tidak jelas hukumnya, serta sangat takut terjerumus ke dalam dosa sekecil apapun. Bagi Syekh Muhammad, berburu adalah cara untuk menyambung hidup sekaligus momen untuk bertafakur, melihat secara langsung keajaiban ciptaan Tuhan di balik lebatnya pepohonan. Kakinya yang sudah terbiasa dengan medan berbatu melangkah tanpa suara di atas hamparan daun-daun kering. Di pundaknya tersampit busur kayu dan di pinggangnya tergantung wadah air yang terbuat dari kulit binatang. Tidak ada kemewahan yang ia bawa, hanya ketenangan batin yang memancar dari wajahnya yang teduh. Hutan itu sendiri merupakan perpaduan antara keindahan dan misteri. Pohon-pohon raksasa dengan akar yang menyembul dari tanah tampak seperti penjaga purba yang telah berdiri di sana selama berabad-abad. Cahaya matahari mencoba menembus celah-celah kanopi hijau, menciptakan garis-garis terang yang membelah kegelapan di dasar hutan. Disinilah Syekh Muhammad merasa paling dekat dengan sunyi, jauh dari hiruk-pikuk manusia yang seringkali melalaikan hati. Namun, ketenangan itu perlahan berubah ketika ia mencapai sebuah lembah yang lebih dalam. Udara yang tadinya sejuk mendadak terasa sedikit lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengamati dari balik bayang-bayang. Syekh Muhammad menghentikan langkahnya sejenak. Ia tidak merasakan keberadaan hewan buruan yang biasa ia temui, seperti rusa atau kelinci. Sebaliknya, ada firasat halus yang menggelitik sanubarinya. Sebagai seorang yang memiliki kedekatan spiritual, ia terbiasa mendengarkan bisikan nurani yang seringkali menjadi peringatan akan datangnya sesuatu yang tidak biasa. Di dekat sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut hijau pekat, ia melihat pergerakan yang ganjil. Seutas bentuk panjang meliuk-liuk di antara sela-sela akar pohon. Seekor ular besar dengan sisik yang tampak berkilat aneh muncul ke permukaan. Ular itu tidak bergerak seperti pemangsa yang sedang mengintai mangsa, melainkan tampak gelisah. Kepalanya bergerak ke sana kemari, seolah-olah sedang melarikan diri dari sebuah kejaran yang sangat menakutkan. Syekh Muhammad bin Humairah tetap berdiri di posisinya, tidak menunjukkan ketakutan, namun tetap waspada. Di dalam pikirannya, ia teringat bahwa setiap makhluk hidup di bumi ini memiliki hak untuk hidup dan merupakan bagian dari tasbih alam semesta kepada Sang Pencipta. Namun, ular di hadapannya ini memiliki tatapan yang berbeda. Ada kecerdasan yang tidak biasa di dalam mata hewan melata tersebut, sesuatu yang jauh melampaui insting binatang pada umumnya. Tanpa adanya suara manusia, komunikasi terjadi melalui keadaan. Ular itu mendekat ke arah kaki sang syekh, namun tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang. Ia justru merendahkan kepalanya, sebuah gestur yang dalam dunia manusia bermakna permohonan. Ular itu seolah-olah sedang berbicara tanpa kata-kata, menunjukkan bahwa nyawanya sedang berada di ujung tanduk karena ada musuh yang mengejarnya dari belakang. Syekh Muhammad bin Humairah berdiri di persimpangan antara logika dan rasa iba. Logikanya mengatakan bahwa seekor ular bisa saja berbahaya, namun hatinya yang dipenuhi cahaya kewalian melihat adanya makhluk yang sedang dalam kesulitan besar. Disinilah awal dari sebuah ujian berat yang akan menguji batas keikhlasan dan kejujurannya. Ia tidak menyadari bahwa di balik wujud ular yang tampak memelas itu terdapat entitas kuno yang menyimpan kebencian mendalam terhadap garis keturunan Adam. Iblis, sang penyesat, telah memilih wujud ini untuk menjebak sang wali dalam sebuah permainan tipu daya yang sangat halus. Ular itu terus mendesis lembut,
seolah-olah sedang merayu nurani Muhammad bin Humairah agar mau memberikan tempat perlindungan. Dalam keheningan hutan itu, hanya suara alam yang menjadi saksi bagaimana seorang manusia yang suci hatinya mulai masuk ke dalam jerat yang dipasang oleh musuh bebuyutannya. Syekh Muhammad dengan segala ketulusannya mulai merasa bahwa menolong makhluk yang meminta bantuan adalah sebuah kewajiban moral yang tidak bisa ia abaikan, meski risiko yang mengintai tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia teringat akan prinsip hidupnya bahwa kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, termasuk hewan, tidak akan pernah hilang di mata Tuhan. Pemikiran inilah yang kemudian menuntun tangannya untuk tidak mengusir ular tersebut, melainkan justru memberikan ruang bagi kejahatan untuk bersembunyi di balik jubah kebaikannya. Syekh Muhammad tidak tahu bahwa hutan yang tenang ini akan segera menjadi saksi bisu atas sebuah pengkhianatan yang akan membuat seluruh malaikat di langit turun tangan. Perjalanan berburu yang biasanya berakhir dengan membawa pulang rezeki untuk keluarga, kini berubah menjadi perjalanan spiritual yang penuh bahaya. Di bawah bayang-bayang pohon besar, Syekh Muhammad mulai mempertimbangkan permintaan ular tersebut. Ular itu ingin bersembunyi di dalam tempat yang paling tidak terduga, di dalam tubuh manusia itu sendiri. Permintaan yang sangat tidak masuk akal bagi manusia biasa, namun bagi seorang yang sedang dalam keadaan terdesak dan seorang wali yang sedang diuji rasa ibanya, hal itu menjadi sebuah dilema besar. Maka, di tengah keheningan lereng gunung yang menyimpan banyak rahasia itu, Syekh Muhammad bin Humairah mengambil sebuah keputusan besar. Ia membiarkan rasa kasih sayangnya mengalahkan kewaspadaan alaminya. Ia mempercayai janji dan sumpah yang diucapkan oleh makhluk di hadapannya, tanpa menyadari bahwa sumpah yang keluar dari mulut iblis adalah jaring-jaring kematian. Langit mulai meredup, memberikan tanda bahwa babak baru dalam hidup sang wali baru saja dimulai, sebuah babak yang akan membawanya ke ambang maut sebelum akhirnya diselamatkan oleh keajaiban dari langit keempat. Langkah kaki Syekh Muhammad bin Humairah kini terasa lebih berat bukan karena beban fisik, melainkan karena tanggung jawab besar yang baru saja ia ambil. Ia melanjutkan perjalanan dengan membawa sebuah rahasia di dalam dirinya, tanpa menyadari bahwa musuh yang sesungguhnya kini sedang tertawa dalam kegelapan di dalam rongga tubuhnya sendiri, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan jantung sang kekasih Allah tersebut. Hutan tetap sunyi, namun sejarah besar sedang tertulis di antara dedaunan yang berguguran. Keputusan telah diambil, dan di dalam keheningan hutan yang seolah menahan nafas, Syekh Muhammad bin Humairah berdiri mematung. Sesuatu yang melampaui nalar manusia sedang terjadi di bawah bayang-bayang pohon raksasa itu. Ular besar dengan sisik yang berkilau gelap itu kini berada tepat di hadapannya, mendongak dengan tatapan yang memohon, namun menyimpan kilatan yang sulit diartikan. Syekh, yang hatinya telah lama ditempa oleh kelembutan dan rasa takut kepada Sang Pencipta, merasa tidak berdaya di hadapan makhluk yang membawa-bawa nama Tuhan dalam permohonannya. Bagi seorang wali yang wara, nama Allah adalah puncak dari segala otoritas. Ketika ular itu bersumpah demi keagungan Tuhan bahwa ia tidak akan menyakiti, tidak akan menggigit, dan tidak akan membawa petaka, benteng kewaspadaan di dalam pikiran Syekh Muhammad perlahan runtuh. Ia melihat makhluk itu bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sebuah amanah yang harus dijaga. Dalam pandangan spiritualnya yang jernih, menolak makhluk yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Sang Pencipta terasa seperti mengabaikan panggilan iman itu sendiri. Maka, dengan gerakan yang tenang namun diiringi getaran halus di jemarinya, Syekh Muhammad mulai membuka mulutnya. Ini adalah sebuah tindakan yang secara logika merupakan bentuk penyerahan diri yang paling ekstrim. Mulut yang merupakan gerbang menuju kehidupan, tempat udara masuk dan keluar, tempat makanan pemberi energi ditelan, kini terbuka lebar untuk menerima sebuah potensi bahaya yang nyata. Ia membiarkan rongga tubuhnya yang suci menjadi tempat persembunyian bagi sesuatu yang liar. Ular itu bergerak dengan sangat cepat, seolah takut kesempatan ini akan hilang jika ia terlambat sedetik saja. Dengan liukan yang licin dan dingin, ia mulai merayap naik ke tubuh sang syekh. Muhammad bin Humairah bisa merasakan tekstur kasar namun dingin dari sisik ular itu saat bersentuhan dengan kulit lehernya.
Aroma tanah dan bau khas reptil menyeruak masuk ke indera penciumannya saat kepala ular itu berada tepat di depan wajahnya. Tidak ada keraguan di pihak ular, ia meluncur masuk ke dalam mulut sang syekh dengan keanggunan yang mengerikan. Ada rasa sesak yang luar biasa saat tubuh ular itu memenuhi kerongkongan. Syekh Muhammad harus menahan dorongan alami tubuhnya untuk memuntahkan benda asing tersebut. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh energinya pada zikir di dalam hati agar otot-otot tenggorokannya tidak menjepit tubuh ular itu. Sedikit demi sedikit, inci demi inci, ular itu meluncur turun, masuk lebih dalam ke arah lambung dan menetap di suatu tempat di dalam rongga perutnya. Ketika ekor ular itu akhirnya menghilang di balik gigi-giginya, Syekh Muhammad menutup mulutnya kembali. Ia bernafas dengan berat, mencoba menyesuaikan diri dengan keberadaan makhluk hidup lain yang kini bersemayam di dalam dirinya. Suasana hutan mendadak terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Syekh Muhammad merasakan beban yang aneh di perutnya. Bukan sekedar beban berat fisik, melainkan ada energi dingin yang mulai menyebar ke seluruh aliran darahnya. Namun ia segera menepis pikiran buruk itu. Baginya, ia baru saja melakukan sebuah pengorbanan besar demi menyelamatkan nyawa satu makhluk Allah. Ia percaya sepenuhnya pada janji yang diucapkan dengan nama Tuhan. Tak lama setelah itu, dari balik semak-semak yang rimbun, muncullah sosok pengejar yang diceritakan oleh ular tadi. Orang tersebut membawa senjata dan tampak sangat marah. Matanya menyapu sekeliling hutan dengan penuh ketegangan. Ia berjalan mendekati Syekh Muhammad yang sedang berdiri bersandar pada sebatang pohon, mencoba menutupi rasa tidak nyaman di perutnya. Si pengejar berhenti tepat di depan sang wali, bertanya dengan suara yang parau, apakah ada seekor ular besar yang melintas di jalan ini. Disinilah ujian kedua datang menghampiri. Sebagai seorang yang menjunjung tinggi kebenaran, berbohong adalah sesuatu yang sangat berat bagi Syekh Muhammad. Namun di dalam perutnya, ia merasakan ular itu bergerak-gerak kecil, seolah-olah sedang menggigil ketakutan. Jika ia mengatakan yang sebenarnya, maka ia akan menjadi penyebab terbunuhnya makhluk yang telah meminta perlindungan kepadanya. Jika ia berbohong, ia melanggar prinsip kejujurannya sendiri. Dalam kebingungan yang mencekam itu, Syekh Muhammad akhirnya memilih jalan yang ia anggap paling kecil mudaratnya bagi nyawa orang lain. Ia menggelengkan kepala perlahan dan menjawab singkat bahwa ia tidak melihat ular yang dimaksud. Jawaban itu cukup untuk membuat si pengejar merasa kecewa. Orang itu mendengus gusar, menyangka buruannya telah hilang di rimbunnya hutan, lalu berbalik arah dan pergi meninggalkan tempat itu dengan langkah-langkah besar. Begitu sosok pengejar itu hilang dari pandangan, Syekh Muhammad langsung jatuh terduduk di atas tanah yang lembab. Rasa bersalah menghujam hatinya dengan sangat tajam. Meskipun tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa, fakta bahwa ia baru saja mengucapkan kata tidak untuk sesuatu yang sebenarnya ada, terasa seperti noda hitam di atas kain putih jiwanya. Ia segera menundukkan kepala, memohon ampunan dengan sungguh-sungguh. 100 kali ia melafalkan istighfar, memohon agar Tuhan mengampuni lidahnya yang telah berucap tidak jujur demi menyelamatkan makhluknya. Namun di tengah kesungguhan taubatnya, sebuah realitas pahit mulai terungkap. Rasa dingin di perutnya tidak kunjung hilang, malah berubah menjadi rasa nyeri yang menusuk. Syekh Muhammad mengira bahwa setelah bahaya lewat, ular itu akan segera meminta keluar. Ia memberikan isyarat, membuka mulutnya kembali di tempat yang sepi itu, dan mempersilahkan sang tamu untuk pergi meninggalkan tubuhnya. Musuhmu sudah pergi, bisik nurani Syekh Muhammad di dalam hatinya, berharap sang ular merasakan hal yang sama. Keluarlah sekarang, engkau sudah aman. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya adalah awal dari mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Tidak ada gerakan menuju keluar. Baliknya, ia merasakan ular itu melingkar lebih kuat di dalam organ tubuhnya. Ada tawa yang tidak terdengar oleh telinganya, namun bergetar di seluruh syarafnya. Ular itu, yang kini telah merasa berkuasa karena berada di tempat yang paling vital, mulai menunjukkan sifat aslinya.
Dalam keheningan itu, sebuah kesadaran mengerikan menghantam pikiran Syekh Muhammad. Makhluk yang ia tolong bukanlah sekedar hewan melata yang malang. Sumpah demi Allah yang diucapkan sebelumnya hanyalah alat untuk memperdaya sifat welas asihnya. Ia menyadari bahwa ia baru saja menyambut iblis ke dalam benteng pribadinya. Iblis yang sejak zaman penciptaan manusia pertama telah bersumpah untuk menghancurkan keturunan Adam dengan cara apapun, kini telah berhasil masuk ke pusat kehidupan sang wali melalui pintu kebaikan sang wali itu sendiri. Ular itu mulai mengeluarkan ancaman yang sangat jelas dari dalam perutnya. Ia tidak lagi memohon, melainkan memerintah. Ia tidak lagi takut, melainkan menindas. Pilihan yang diberikan kepada Syekh Muhammad bukan lagi tentang keselamatan, melainkan tentang cara kematian. Iblis di dalam tubuhnya menuntut untuk menghancurkan hatinya atau melubangi lambungnya. Janji-janji manis di awal tadi telah menguap bersama angin hutan, digantikan oleh aroma pengkhianatan yang sangat pekat. Syekh Muhammad bin Humairah kini berdiri di lereng gunung dengan beban maut di dalam dirinya. Hutan yang tadinya tampak seperti surga tafakur, kini berubah menjadi penjara yang menyesakkan. Kebaikan yang ia tanam ternyata membuahkan ancaman binasa. Namun, di tengah kepungan rasa sakit dan pengkhianatan itu, ada satu hal yang tidak hilang dari dirinya, keteguhan iman. Ia tahu bahwa meskipun ia telah tertipu oleh tipu daya yang sangat halus, ia masih memiliki tempat untuk kembali mengadu. Langkah kaki sang syekh mulai bergerak perlahan menuju lereng yang lebih tinggi, membawa iblis di dalam perutnya menuju sebuah pertemuan yang akan melibatkan kekuatan langit. Babak perlindungan manusia telah berakhir, dan kini saatnya babak perlindungan Tuhan dimulai. Di tengah pengkhianatan yang paling kelam, Syekh Muhammad mempersiapkan dirinya untuk menyerahkan segala urusannya kepada sang pemilik kehidupan, sementara iblis terus bersiap untuk melakukan serangan mematikan dari dalam. Dunia di sekitar Syekh Muhammad bin Humairah mendadak terasa berubah warna. Langit yang tadinya biru cerah kini tampak seperti kanvas yang memudar, sementara pepohonan di lereng gunung itu berdiri kaku, seolah-olah mereka juga ikut merasakan ketegangan yang menjalar di dalam aliran darah sang wali. Rasa nyeri di perutnya bukan lagi sekadar desakan fisik dari seekor binatang melata, melainkan sebuah serangan terencana yang mengincar inti dari eksistensinya. Di dalam sana, di kegelapan rongga tubuhnya, iblis yang menyamar sebagai ular mulai menancapkan taring pengkhianatannya. Syekh Muhammad merasakan detak jantungnya sendiri bergema di telinganya, lebih cepat dan lebih keras dari biasanya. Setiap gerakan kecil dari ular itu di dalam perutnya mengirimkan sinyal rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang belakang. Ia mencoba untuk tetap berdiri tegak, namun keringat dingin mulai membasahi dahi dan jubahnya. Inilah momen di mana keyakinan seseorang diuji hingga ke titik nadir. Ia telah melakukan sebuah perbuatan yang dianggap mulia, menolong makhluk yang terancam, namun hasilnya justru menjadi ancaman bagi nyawanya sendiri. Iblis yang kini mendekam di dalam dirinya mulai membisikkan kata-kata yang bukan melalui suara, melainkan melalui emosi yang menghancurkan. Ada rasa puas yang meluap-luap dari makhluk itu, sebuah kegembiraan jahat karena berhasil menipu seorang hamba Allah yang paling bertakwa. Iblis mengingatkannya kembali pada perselisihan abadi yang dimulai di taman surga. Baginya, Syekh Muhammad hanyalah representasi lain dari Adam yang harus dihancurkan. Tidak ada ruang bagi belas kasihan dalam rencana iblis, yang ada hanyalah keinginan untuk melihat sang wali mati dalam keadaan putus asa. Ancaman itu semakin nyata ketika ular tersebut mulai bergerak menuju organ-organ vitalnya. Syekh Muhammad bisa merasakan tekanan pada ulu hatinya. Sebuah pilihan yang diberikan kepadanya dengan sangat kejam. Hancur perlahan dari dalam atau mati seketika dengan jantung yang dilubangi. Dalam kondisi terjepit seperti itu, ego manusia pada umumnya mungkin akan meledak dalam kemarahan atau ratapan. Namun, Syekh Muhammad bukanlah manusia biasa.
Ia adalah seorang yang telah menghabiskan usahanya untuk mematikan keinginan diri demi memenuhi keinginan Tuhan. Alih-alih mengutuk nasib atau memaki ular yang telah mengkhianatinya, Syekh Muhammad justru memilih untuk melangkah lebih jauh ke atas lereng. Setiap langkahnya adalah sebuah perjuangan melawan rasa sakit yang hebat. Ia menyeret kakinya di atas tanah yang berbatu menuju sebuah tempat yang lebih tinggi, seolah-olah ingin berada sedikit lebih dekat dengan langit untuk menyampaikan pengaduannya. Ia menyadari bahwa kekuatannya sebagai manusia telah habis, logikanya tidak lagi mampu menyelamatkannya, dan kebaikannya telah digunakan sebagai senjata untuk melawannya. Sesampainya di sebuah dataran kecil yang menghadap ke lembah luas, Syekh Muhammad menghentikan langkahnya. Di tempat itu, angin bertiup lebih kencang, menggoyangkan ujung jubahnya yang mulai kotor. Ia perlahan-lahan mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Ini bukan sekedar gerakan fisik, melainkan sebuah isyarat penyerahan total. Dalam pandangan seorang wali, ketika semua pintu di bumi telah tertutup, maka pintu langit adalah satu-satunya yang tetap terbuka lebar. Ia mulai memanjatkan doa, namun bukan doa yang berisi tuntutan atau keluh kesah yang berlebihan. Kalimat-kalimat yang keluar dari batinnya adalah kalimat yang penuh dengan pengagungan kepada Allah. Ia menyebut Tuhan dengan nama-namanya yang paling indah, mengakuinya sebagai zat yang maha melindungi dan maha mengetahui segala yang tersembunyi. Di dalam doanya, Syekh Muhammad menyerahkan seluruh urusannya kepada kekuasaan yang mengendalikan Arsy, singgasana agung yang keagungannya tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Keheningan yang luar biasa menyelimuti tempat itu saat sang wali berdoa. Burung-burung yang tadi berkicau seolah berhenti bersuara, dan dedaunan tidak lagi bergesek. Alam semesta tampak sedang menyimak pengaduan seorang hamba yang sedang dizalimi oleh musuh bebuyutan manusia. Doa itu mengalir dengan tenang namun penuh kekuatan, memecah kesunyian lereng gunung dan menembus batas-batas alam materi. Syekh Muhammad tidak meminta agar ular itu mati dengan cara yang menyakitkan. Ia hanya memohon agar dirinya diselamatkan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Namun, iblis di dalam perutnya tidak tinggal diam. Merasakan getaran doa yang kuat, makhluk itu justru semakin menjadi-jadi. Ia mencoba mengalihkan fokus sang wali dengan rasa sakit yang luar biasa. Syekh Muhammad merasakan seolah-olah ada pisau panas yang sedang mengiris-iris lambungnya. Pandangannya mulai kabur dan lututnya mulai goyah. Iblis tertawa dalam kegelapan tubuh itu, mengira bahwa penderitaan fisik akan mampu menghentikan hubungan spiritual antara sang hamba dengan Tuhannya. Tetapi iblis membuat kesalahan besar. Bagi seorang kekasih Allah, rasa sakit fisik hanyalah sebuah ujian kecil dibandingkan dengan kerinduan akan perlindungannya. Semakin hebat rasa sakit yang dirasakan, semakin kuat pula Syekh Muhammad memegang erat keyakinannya. Ia tetap pada posisinya, tangannya tidak turun dan hatinya tidak berpaling. Ia sedang menunjukkan bahwa meskipun tubuhnya dikuasai oleh musuh, jiwanya tetap merdeka dan milik Sang Pencipta sepenuhnya. Lama ia berada dalam posisi itu, berserah diri di bawah luasnya cakrawala. Kesadaran Syekh Muhammad mulai mencapai titik di mana ia merasa bahwa hidup dan mati bukanlah lagi urusannya. Jika Allah menetapkan ia mati di tempat ini melalui pengkhianatan seekor ular, maka ia ridha. Namun jika Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, maka tidak ada satupun kekuatan di bumi maupun di bawah tanah yang bisa menghalanginya. Sikap pasrah yang sempurna inilah yang kemudian memicu sesuatu yang besar di alam malakut. Di atas sana, jauh melampaui awan dan bintang-bintang, doa sang wali tidak berhenti di langit pertama. Kalimat-kalimat penuh ketulusan itu terus melesat naik, melewati lapisan-lapisan langit dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Doa itu menjadi sebuah gema yang menggetarkan pintu-pintu langit, mengundang perhatian dari para penghuni alam cahaya. Para malaikat,
makhluk yang diciptakan tanpa nafsu dan hanya patuh kepada perintah Tuhan, mulai melihat ke bawah, ke satu titik di lereng gunung kecil di bumi. Keadilan Tuhan kini mulai bergerak. Allah yang tidak pernah tidur dan selalu melihat setiap perbuatan hambanya telah mendengar pengaduan Syekh Muhammad. Tuhan yang memerintahkan kebaikan tidak akan membiarkan kebaikan itu menjadi jalan kehancuran bagi pelakunya tanpa sebuah hikmah yang besar. Perintah mulai turun dari singgasana keagungannya, sebuah instruksi yang akan mengubah jalannya sejarah kecil di atas gunung tersebut. Sementara itu, Syekh Muhammad bin Humairah mulai merasa tenaganya benar-benar habis. Ia perlahan-lahan menurunkan tangannya dan mencoba untuk duduk, namun tubuhnya terlalu lemah. Ia akhirnya jatuh tersungkur di atas tanah, wajahnya menyentuh bumi yang dingin. Dalam posisi sujud yang tidak disengaja itu, ia kembali membisikkan doa terakhirnya. Ia merasa ajalnya sudah dekat, karena gerakan ular di dalam perutnya kini terasa seperti sedang mempersiapkan serangan pemungkas untuk merobek jantungnya. Dunia seolah menjadi gelap bagi sang wali. Rasa sakit mencapai puncaknya dan napasnya tersenggal-senggal. Namun, tepat di saat kegelapan itu tampak akan menelan segalanya, sebuah aroma harum yang tidak pernah ia kenal sebelumnya mulai tercium. Aroma itu bukan berasal dari bunga-bunga hutan atau wangi tanah, melainkan aroma yang membawa ketenangan luar biasa. Seolah-olah aroma itu berasal dari tempat yang jauh lebih indah dari dunia ini. Syekh Muhammad mencoba membuka matanya yang berat. Di depannya, ia melihat cahaya yang lembut namun terang mulai muncul, menghalau bayang-bayang kematian yang tadi menyelimutinya. Sesuatu sedang terjadi. Langit keempat telah terbuka dan seorang utusan yang membawa misi penyelamatan telah dilepaskan ke bumi. Iblis di dalam perut sang wali yang tadinya merasa sangat jumawa, mendadak merasakan getaran ketakutan yang belum pernah ia rasakan sejak ia diusir dari surga. Babak penderitaan Syekh Muhammad akan segera berakhir, namun ia belum mengetahuinya. Ia hanya merasakan bahwa di tengah keputusasaan fisik yang paling parah, ada secercah harapan yang mulai bersinar. Ia masih tergeletak di tanah, tidak berdaya, namun hatinya tetap tenang karena ia tahu ia telah menyampaikan pengaduannya kepada alamat yang benar. Rahasia langit akan segera tersingkap di lereng gunung yang sunyi itu, memberikan pelajaran abadi bahwa kebaikan yang tulus tidak akan pernah berakhir dengan kesia-siaan. Kegelapan yang tadi sempat menyelimuti pandangan Syekh Muhammad bin Humairah perlahan-lahan tersibak, bukan oleh cahaya matahari yang mulai condong ke barat, melainkan oleh sebuah pendaran yang tidak memiliki bayangan. Di tengah rasa sakit yang masih mencengkeram lambungnya, sang wali merasakan kehadiran seseorang yang mendekat. Langkah kakinya tidak menimbulkan bunyi di atas ranting kering, seolah-olah sosok itu berjalan di atas lapisan udara yang tipis. Syekh Muhammad mencoba mengangkat kepalanya dari permukaan tanah, meski setiap gerakan kecil membuat ular di dalam perutnya semakin menggeliat liar. Sosok yang muncul di hadapannya bukanlah orang biasa. Pria itu tampak memiliki perawakan yang tegap, dengan wajah yang memancarkan ketenangan luar biasa. Kulitnya bersih bersinar, dan matanya menatap dengan penuh kasih sayang. Jenis tatapan yang hanya dimiliki oleh mereka yang tidak memiliki noda kebencian di dalam hatinya. Syekh Muhammad, meski dalam kondisi yang sangat lemah, segera menyadari bahwa pria ini bukanlah bagian dari para pengejar yang ia temui sebelumnya, bukan pula pengembara hutan yang tersesat. Ada kewibawaan yang sangat agung menyelimuti seluruh tubuhnya. Pria itu berdiri tepat di depan Syekh Muhammad yang masih tergeletak. Tanpa perlu banyak kata, ia seolah-olah sudah memahami segala penderitaan yang sedang dialami oleh sang wali.
Ia melihat raut wajah Syekh Muhammad yang pucat pasi dan butiran keringat dingin yang membasahi keningnya. Kehadiran pria asing ini membawa atmosfer yang berbeda. Suhu udara di sekitar lereng pegunungan itu yang tadinya terasa mencekam karena ancaman iblis mendadak berubah menjadi sejuk dan menenteramkan. Syekh Muhammad mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Ia ingin menjelaskan apa yang sedang terjadi, tentang ular yang masuk ke dalam tubuhnya, tentang pengkhianatan yang ia alami, dan tentang maut yang sedang mengintai di balik rusuknya. Namun lidahnya terasa keluh. Keberadaan pria bercahaya ini begitu mendominasi, hingga Syekh Muhammad hanya bisa menatap dengan penuh harap. Ia merasakan bahwa doa yang tadi ia langitkan dengan penuh air mata telah sampai ke tujuannya, dan kini jawaban dari doa tersebut sedang berdiri nyata di hadapannya. Pria asing itu kemudian mendekat dan berjongkok di samping sang wali. Ia memperhatikan perut Syekh Muhammad yang tampak bergerak-gerak aneh dari dalam, sebuah pemandangan yang mengerikan bagi siapapun yang melihatnya. Iblis yang berada di dalam perut Syekh Muhammad mulai tidak nyaman. Getaran kedatangan makhluk cahaya ini membuat sang iblis gelisah. Ia mulai bergerak lebih agresif, mencoba menghancurkan apa saja yang bisa ia raih di dalam tubuh Syekh Muhammad sebelum kekuatannya hilang. Rasa sakit yang dirasakan sang wali mencapai titik puncaknya, membuatnya hampir kehilangan kesadaran kembali. Namun pria bercahaya itu meletakkan tangannya di dekat bahu Syekh Muhammad. Sentuhan itu tidak hanya memberikan kekuatan fisik, tetapi juga ketenangan batin yang luar biasa. Pria itu seolah-olah memberikan isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja dan bahwa pengadilan Tuhan atas kejahatan ini akan segera dilaksanakan. Syekh Muhammad merasakan aliran energi yang hangat masuk ke dalam tubuhnya, memberikan sedikit kekuatan bagi otot-ototnya untuk tetap bertahan menghadapi serangan dari dalam. Pria itu kemudian merogoh sesuatu dari balik pakaiannya yang berwarna putih bersih. Ia mengeluarkan sehelai daun hijau yang sangat segar, jenis daun yang tidak pernah tumbuh di hutan manapun di muka bumi. Daun itu tampak berkilau, seolah-olah membawa embun abadi yang tidak akan pernah menguap. Warnanya hijau emerald yang sangat pekat namun jernih, dan aromanya seketika memenuhi udara, mengalahkan bau anyir dan dingin yang dibawa oleh ular jelmaan iblis tadi. Itulah daun dari pohon-pohon di surga yang hanya bisa dibawa ke bumi atas izin khusus dari Sang Pencipta. Pria asing itu kemudian memberikan isyarat agar Syekh Muhammad membuka mulutnya sekali lagi. Ini adalah momen yang sangat krusial. Beberapa saat yang lalu, Syekh Muhammad membuka mulutnya untuk menerima sebuah petaka karena rasa kasih sayangnya yang disalahgunakan. Kini, ia diminta untuk melakukan hal yang sama untuk menerima keselamatan. Ada rasa trauma yang sempat melintas di benak sang wali. Namun melihat ketulusan di mata pria tersebut, ia membuang jauh-jauh rasa ragunya. Ia tahu bahwa kebenaran telah datang untuk menghancurkan kebatilan. Syekh Muhammad membuka mulutnya perlahan. Pria bercahaya itu dengan lembut memasukkan daun hijau tersebut ke dalamnya. Daun itu terasa sangat dingin dan manis, sebuah rasa yang tidak bisa digambarkan dengan bahasa manusia. Pria itu memberikan instruksi sederhana melalui gerak tubuh agar Syekh Muhammad mengunyah daun hijau itu secara perlahan dan menelannya hingga habis. Sang wali patuh. Ia mengunyah helai demi helai daun surga itu, merasakan setiap sarinya mengalir turun melewati kerongkongan yang tadinya terasa terbakar. Begitu sari daun itu mencapai bagian tengah tubuhnya, terjadilah sebuah reaksi yang hebat. Iblis yang berada di dalam perut Syekh Muhammad mendadak menjerit tanpa suara. Baginya, sari daun surga itu adalah racun yang paling mematikan. Cahaya yang terkandung di daun tersebut mulai memenuhi rongga perut Syekh Muhammad, mengepung setiap jengkal tubuh ular jelmaan itu. Iblis mencoba melawan, ia menggeliat dengan sangat keras, mencoba melarikan diri dari kejaran cahaya yang membakar esensinya. Syekh Muhammad merasakan perutnya seperti sedang dipukul-pukul dari dalam dengan kekuatan yang dahsyat. Tubuhnya berguncang hebat dan ia harus memegang tanah dengan erat agar tidak terpental.
Namun anehnya, meskipun guncangan itu sangat kuat, rasa sakit yang menyiksa tadi perlahan-lahan mulai memudar. Rasa panas yang membakar lambungnya digantikan oleh rasa sejuk yang menjalar ke seluruh saraf. Ia menyadari bahwa pertempuran antara cahaya dan kegelapan sedang berlangsung di dalam dirinya, dan cahaya itu sedang memenangkan peperangan. Tak lama kemudian, sebuah dorongan hebat muncul dari dalam perutnya. Syekh Muhammad merasa seolah-olah ada sesuatu yang dipaksa keluar dengan tekanan tinggi. Dalam satu hentakan nafas yang panjang, ular besar itu terlempar keluar dari mulutnya. Makhluk itu jatuh ke tanah dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya terpotong-potong menjadi beberapa bagian, seolah-olah telah dicincang oleh pedang yang tidak terlihat. Tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi desisan ancaman. Iblis yang tadi begitu sombong dan berjanji akan membunuh anak cucu Adam, kini hancur menjadi serpihan yang tidak berarti. Syekh Muhammad terengah-engah, namun ia merasakan tubuhnya mendadak menjadi sangat ringan. Beban maut yang tadi menghimpitnya telah hilang sepenuhnya. Ia menarik nafas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi paru-parunya tanpa ada lagi hambatan. Ia menatap potongan-potongan ular di tanah dengan rasa tidak percaya. Kekuasaan Allah telah bekerja dengan cara yang sangat nyata di depan matanya. Ia kemudian beralih menatap pria bercahaya yang masih berdiri dengan tenang di sampingnya. Dengan rasa syukur yang tidak terhingga, Syekh Muhammad mencoba untuk duduk tegak. Ia ingin mengetahui siapa sebenarnya sosok yang telah menyelamatkan nyawanya dari ancaman iblis tersebut. Ia tahu bahwa ia baru saja menyaksikan sebuah mukjizat, sebuah intervensi langsung dari langit yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang benar-benar dicintai. Pria itu tersenyum lembut, sebuah senyum yang meruntuhkan sisa-sisa ketakutan di hati Syekh Muhammad. Di bawah langit yang mulai remang, sebuah rahasia besar akan segera terungkap. Syekh Muhammad menyadari bahwa kejadian ini bukanlah sekedar tentang menyelamatkan nyawa seorang manusia, melainkan tentang sebuah pelajaran besar mengenai hakikat kebaikan dan bagaimana Allah menjaga setiap langkah hambanya yang berjalan di atas jalan kebenaran. Kematian yang tadi begitu dekat kini telah menjauh, digantikan oleh kehadiran makhluk surgawi yang membawa pesan langsung dari singgasana keagungan. Lembah itu kini kembali sunyi, namun kesunyian kali ini terasa suci. Syekh Muhammad bin Humairah, sang wali yang waro, kini berdiri di hadapan utusan langit, siap untuk menerima hikmah terakhir dari perjalanan panjang yang hampir merenggut nyawanya. Di atas tanah yang menjadi saksi bisu kehancuran iblis, cahaya kebenaran bersinar lebih terang dari sebelumnya, menandakan bahwa tidak ada satupun tipu daya yang mampu mengalahkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Setelah ular jelmaan iblis itu terlempar keluar dalam keadaan binasa, suasana di lereng pegunungan tersebut berubah menjadi sangat hening. Syekh Muhammad bin Humairah masih terduduk di atas tanah, mencoba mengatur nafasnya yang mulai stabil. Ia memandangi potongan-potongan tubuh ular yang kini sudah tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bau anyir yang sempat menyeruak perlahan-lahan hilang, berganti dengan aroma harum yang menetap sejak pria bercahaya itu muncul. Rasa sakit yang tadi hampir merenggut nyawanya benar-benar telah sirna, seolah-olah tubuhnya baru saja dibersihkan oleh air yang sangat murni. Syekh Muhammad kemudian mengalihkan pandangannya kepada pria yang berdiri di hadapannya. Pria itu masih tampak begitu bersahaja, namun memancarkan wibawa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Syekh Muhammad merasa sangat kecil di hadapan sosok tersebut. Di dalam hatinya muncul keinginan kuat untuk mengenal siapa sebenarnya orang yang telah diutus Allah untuk menyelamatkannya. Tanpa perlu berbicara panjang lebar, pria asing itu seolah mampu membaca isi pikiran sang wali. Pria itu kemudian mulai menjelaskan identitasnya dengan suara yang sangat tenang dan menyejukkan hati. Ia menyatakan bahwa dirinya bukanlah penduduk bumi.
Ia adalah seorang malaikat yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk turun langsung setelah mendengar doa yang dipanjatkan oleh Syekh Muhammad bin Humairah. Malaikat ini memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Ma'ruf. Ia menjelaskan bahwa tempat tinggal asalnya adalah di langit keempat, sebuah tingkatan langit yang penuh dengan rahasia kekuasaan Tuhan yang tidak terjangkau oleh mata manusia biasa. Al-Ma'ruf menceritakan sebuah rahasia besar mengenai apa yang terjadi di alam malakut ketika Syekh Muhammad mengangkat tangannya ke langit. Saat doa itu terucap dari bibir sang wali dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan, kalimat-kalimat itu tidak tertahan di udara. Doa tersebut meluncur menembus lapisan-lapisan langit dan menggetarkan perasaan para malaikat di 7 lapisan langit. Seluruh penghuni langit merasa iba dan tergerak melihat seorang hamba Allah yang sangat soleh sedang dizolimi oleh musuh bebuyutan manusia melalui cara yang sangat licik. Malaikat Al-Ma'ruf menjelaskan bahwa para malaikat di seluruh langit kemudian berseru dan merayu kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan pertolongan kepada Syekh Muhammad. Mereka tidak tega melihat pengkhianatan iblis membuahkan hasil terhadap orang yang memiliki hati begitu bersih. Mendengar permohonan para malaikatnya dan melihat keteguhan hati hambanya di bumi, Allah SWT kemudian memberikan perintah langsung. Allah berfirman demi kemuliaan dan keagungannya bahwa Dia tidak akan membiarkan hambanya binasa di tangan ular tersebut. Perintah itu pun jatuh kepada Al-Ma'ruf. Sebelum turun ke bumi, malaikat itu diperintahkan untuk singgah sejenak di surga. Di sana, ia mengambil sehelai daun dari pohon surga, daun hijau yang tadi dikunyah oleh Syekh Muhammad. Daun itu bukanlah daun biasa. Ia mengandung keberkahan dan kekuatan yang mampu menghancurkan segala bentuk sihir serta tipu daya iblis. Itulah sebabnya, begitu sari daun itu menyentuh tubuh ular di dalam perut Syekh Muhammad, makhluk jahat itu langsung hancur berkeping-keping karena tidak sanggup menahan kesucian unsur surga. Malaikat Al-Ma'ruf menatap Syekh Muhammad dengan penuh hormat. Ia memuji tindakan sang wali yang tetap mempertahankan niat baiknya meskipun hal itu membawanya pada bahaya. Ada pelajaran mendalam yang disampaikan oleh sang malaikat mengenai hakikat sebuah perbuatan baik. Ia menjelaskan bahwa kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia, sekecil apapun itu, tidak akan pernah hilang begitu saja. Allah adalah zat yang maha menghargai kebaikan hambanya. Jika manusia melakukan kebaikan dan orang yang menerima kebaikan itu malah membalasnya dengan kejahatan, maka Allah sendiri yang akan mengambil alih tanggung jawab untuk membalas kebaikan tersebut dengan perlindungannya. Syekh Muhammad mendengarkan penjelasan itu dengan penuh ketakjuban. Ia baru menyadari bahwa kejadian yang ia alami bukan hanya sekadar urusan antara dirinya dan seekor ular, melainkan sebuah peristiwa besar yang melibatkan seluruh penghuni langit. Ia merasa sangat bersyukur karena Allah telah memberinya kesempatan untuk menyaksikan keajaiban ini. Ia juga menyadari betapa pentingnya menjaga hati agar selalu terhubung dengan Sang Pencipta, terutama di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Malaikat Al-Ma'ruf kemudian memberikan sebuah pesan penting yang menjadi inti dari seluruh peristiwa ini. Ia berpesan agar Syekh Muhammad terus konsisten dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ma'ruf. Sebab kebaikan adalah perisai yang paling kuat untuk melindungi seseorang dari serangan-serangan jahat, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan menciptakan sebuah benteng cahaya di sekitar pelakunya, sebuah benteng yang tidak akan bisa ditembus oleh tipu daya iblis yang paling halus sekalipun. Selama kebaikan itu tidak disia-siakan oleh pelakunya, maka Allah juga tidak akan menyia-nyiakan hamba tersebut. Pesan ini meresap dalam-dalam ke lubuk hati Syekh Muhammad. Ia memahami bahwa rasa sakit dan ancaman kematian yang ia rasakan tadi adalah cara Allah untuk mengangkat derajatnya dan menunjukkan betapa dekatnya pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang bertakwa. Segala kesulitan yang dialami di dunia ini bersifat sementara,
namun perlindungan dan rahmat Allah bersifat abadi. Setelah menyampaikan pesan tersebut, malaikat Al-Ma'ruf mulai menunjukkan tanda-tanda akan kembali ke tempat asalnya. Cahaya yang menyelimuti tubuhnya perlahan-lahan semakin terang, menyatu dengan cahaya sore yang mulai memudar. Syekh Muhammad bin Humairah hanya bisa terpaku melihat kemuliaan di depannya. Ia merasa sangat beruntung telah bertemu dengan penghuni langit keempat dan mendapatkan pelajaran langsung dari sumber yang begitu suci. Lereng pegunungan itu kini benar-benar terasa berbeda. Ada sisa-sisa energi kedamaian yang tertinggal di udara. Syekh Muhammad merasakan fisiknya kini lebih kuat dari sebelumnya. Ia berdiri dengan tegap, tidak ada lagi rasa lemas atau sisa-sisa racun di dalam tubuhnya. Ia melihat ke langit, ke arah di mana malaikat itu perlahan-lahan menghilang dari pandangan manusia. Ia tahu bahwa mulai hari ini, pandangannya terhadap dunia dan perbuatan baik tidak akan pernah sama lagi. Malaikat Al-Ma'ruf telah melaksanakan tugasnya. Ia telah menyelamatkan seorang kekasih Allah dan memberikan peringatan keras kepada iblis bahwa tidak semua manusia bisa disesatkan dengan mudah. Melalui peristiwa ini, ditegaskan kembali bahwa bagi mereka yang benar-benar beriman dan bertakwa, tidak ada rasa takut yang perlu menghinggapi hati mereka, karena tentara Allah di langit selalu siap sedia turun ke bumi untuk memberikan pertolongan di saat yang paling tepat. Hutan di sekitar Syekh Muhammad kini tampak lebih hidup. Suara kicauan burung mulai terdengar kembali, seolah-olah mereka merayakan kemenangan cahaya atas kegelapan. Sang wali pun melangkahkan kakinya perlahan, bersiap untuk turun dari lereng gunung dan kembali ke tengah-tengah umatnya untuk membagikan hikmah besar yang baru saja ia alami. Ia membawa pulang bukan hanya keselamatan nyawa, tetapi juga sebuah keyakinan yang semakin kokoh bahwa Allah selalu bersama hambanya yang berbuat baik. Perjalanan berburu yang dimulai sejak pagi hari itu pun berakhir dengan sebuah penyingkapan yang luar biasa. Di bawah naungan langit yang mulai gelap, Syekh Muhammad berjalan dengan tenang. Ia tidak lagi membawa busur panah dengan cara yang sama, melainkan membawanya dengan kesadaran bahwa perlindungan sejati bukan berasal dari senjata di tangannya, melainkan dari kedekatannya dengan Sang Pencipta yang mengendalikan seluruh alam semesta. Babak ini menjadi bukti nyata bahwa langit tidak akan pernah diam ketika seorang hamba yang tulus berteriak meminta perlindungan di tengah penindasan. Setelah kehadiran cahaya dari langit keempat itu perlahan menghilang ke balik cakrawala, Syekh Muhammad bin Humairah berdiri seorang diri di lereng pegunungan. Hutan yang tadinya terasa mencekam dan penuh dengan ancaman, kini kembali ke wujud aslinya. Sebuah hamparan alam yang tenang dan tunduk pada hukum penciptaan. Ia menunduk sejenak, menatap ke arah tanah tempat sisa-sisa ular jelmaan iblis itu berada. Tidak ada lagi yang tersisa selain serpihan kecil yang perlahan menyatu dengan tanah, seolah-olah bumi sendiri menolak untuk menyimpan jejak kejahatan yang begitu besar. Syekh Muhammad menarik napas panjang. Paru-parunya terasa sangat lapang, dan setiap tarikan napas membawa kesegaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai melangkah turun dari lereng pegunungan tersebut. Kakinya yang tadinya terasa sangat lemas dan gemetar, kini menapak dengan mantap di atas jalan setapak yang berbatu. Langkah-langkahnya ringan, seolah-olah beban fisik dan batin yang ia pikul selama beberapa jam terakhir telah diangkat sepenuhnya oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Perjalanan pulang ini menjadi momen refleksi yang sangat mendalam bagi sang wali. Ia berjalan menyusuri barisan pepohonan yang mulai melemparkan bayangan panjang seiring dengan matahari yang semakin condong ke arah barat. Di sepanjang jalan, pikiran Syekh Muhammad tidak berhenti memutar kembali kejadian-kejadian yang baru saja ia alami. Ia merenungkan betapa halus dan tipisnya batas antara perbuatan baik dan ujian yang menyertainya. Ia menyadari bahwa ketika ia memutuskan untuk menolong ular tersebut, ia melakukannya murni karena rasa iba, tanpa ada keinginan untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Namun, kejujuran niat itulah yang justru menjadi sasaran empuk bagi iblis untuk masuk dan mencoba merusak imannya. Ia mulai memahami satu hal penting tentang hakikat kehidupan di dunia ini. Kebaikan yang dilakukan manusia seringkali bukan merupakan akhir dari sebuah perjalanan, melainkan justru awal dari sebuah ujian yang lebih besar.
Bagi seorang yang menempuh jalan spiritual, tantangan terbesar bukanlah saat menghadapi musuh yang nyata secara terang-terangan, melainkan saat menghadapi musuh yang menyamar dalam wujud yang butuh pertolongan. Iblis tidak datang dengan wajah yang menakutkan, melainkan dengan wajah yang memelas, menggunakan sumpah atas nama Tuhan untuk menjatuhkan manusia ke dalam lubang kehancuran. Namun di balik pengkhianatan yang kejam itu, Syekh Muhammad menemukan bukti nyata tentang kasih sayang Allah yang melampaui segala sesuatu. Ia merenungkan kembali bagaimana doa-doanya yang sederhana namun tulus mampu menggerakkan penghuni 7 lapis langit. Ia menyadari bahwa seorang hamba tidak pernah benar-benar sendirian di dunia ini, terutama ketika ia berada dalam posisi terzalimi. Allah memiliki tentara-tentara yang tidak terlihat yang siap diturunkan kapan saja untuk membela mereka yang menjaga kewaraannya. Dalam perjalanan turun, Syekh Muhammad melewati kembali tempat di mana ia tadi berpapasan dengan pengejar ular yang marah. Tempat itu kini sudah kosong, namun ia sempat berhenti sejenak di sana. Ia teringat akan kebohongan kecil yang ia ucapkan demi melindungi ular tersebut, yang kemudian diikuti dengan 100 kali istighfar. Ia memahami bahwa ketidaktahuan manusia adalah sebuah celah, namun permohonan ampun yang tulus adalah penambalnya. Allah melihat bahwa ia berbohong bukan untuk tujuan jahat, melainkan karena didorong oleh sifat rahmat yang tertanam di hatinya. Dan Allah membalas rahmat tersebut dengan rahmat yang jauh lebih besar melalui bantuan malaikat Al-Ma'ruf. Angin sore berhembus melalui celah-celah daun membawa suara-suara alam yang seolah-olah ikut bertasbih bersamanya. Syekh Muhammad berjalan dengan kepala yang tidak lagi tertunduk dalam keputusasaan, melainkan terangkat dalam rasa syukur. Ia memandangi tangannya, pakaiannya, dan merasakan detak jantungnya yang normal. Semuanya adalah pemberian kembali dari Tuhan. Ia merasa seolah-olah dirinya baru saja dilahirkan kembali ke dunia ini setelah melewati pintu kematian yang sangat sempit. Semakin dekat ia dengan pemukiman penduduk, Syekh Muhammad mulai memikirkan bagaimana ia akan menyikapi peristiwa ini di depan umatnya nanti. Ia bukanlah tipe orang yang suka memamerkan karomah atau kejadian luar biasa yang ia alami. Baginya, pertemuan dengan malaikat dan penghancuran iblis di dalam perutnya adalah rahasia antara dirinya dengan Sang Pencipta. Namun, ia juga merasa memiliki kewajiban untuk menyampaikan hikmah dari kejadian ini agar orang lain bisa memetik pelajaran. Ia memutuskan untuk menyampaikan inti dari pesan sang malaikat, bahwa kebaikan tidak akan pernah sia-sia dan kejahatan akan selalu menemui ajalnya di hadapan kebenaran. Ia juga merenungkan pesan malaikat Al-Ma'ruf tentang Al-Ma'ruf itu sendiri, perbuatan baik yang diakui oleh syariat dan nurani. Ia menyadari bahwa melakukan kebaikan harus dibarengi dengan kewaspadaan, namun kewaspadaan tidak boleh menghilangkan sifat kasih sayang. Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan tipu daya, tetapi bagi mereka yang memiliki hubungan kuat dengan langit, tipu daya itu hanya akan menjadi sarana untuk menunjukkan keagungan Tuhan. Saat ia mencapai batas hutan dan mulai melihat lampu-lampu rumah penduduk dari kejauhan, perasaan damai yang luar biasa menyelimuti hatinya. Ia tidak lagi membawa hewan buruan di pundaknya, namun ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga daripada daging buruan manapun. Ia membawa keyakinan yang tidak tergoyahkan. Ia membawa kesadaran baru bahwa setiap inci dari hidupnya diawasi dan dilindungi oleh kekuatan yang sangat besar. Syekh Muhammad terus melangkah, menapaki tanah yang kini terasa lebih hangat di bawah kakinya. Langit sudah mulai berubah warna menjadi jingga keunguan, menandakan waktu maghrib akan segera tiba. Ia mempercepat langkahnya agar bisa sampai di masjid sebelum waktu sholat dimulai. Ia ingin segera sujud, menempelkan keningnya ke bumi, dan menumpahkan segala rasa syukurnya dalam posisi yang paling rendah di hadapan Tuhannya. Perjalanan pulang ini bukan hanya perpindahan posisi dari hutan ke rumah, melainkan perjalanan kembalinya seorang hamba ke pelukan rahmat Tuhannya setelah memenangkan peperangan besar melawan tipu daya iblis. Di setiap langkahnya, ia membisikkan doa-doa pendek, memohon agar ia selalu dijaga dari sifat sombong karena telah diselamatkan secara langsung oleh utusan langit.
Ia tahu bahwa keselamatan ini adalah murni karena kasih sayang Allah, bukan karena kehebatannya sendiri. Keikhlasan yang ia miliki sebelumnya kini semakin murni, disaring melalui penderitaan yang hebat. Ia berjalan terus, meninggalkan bayang-bayang hutan di belakangnya, menuju cahaya kehidupan yang lebih terang di depan sana. Malam mulai turun dengan lembut di atas tanah Syam. Syekh Muhammad bin Humairah akhirnya sampai di pintu gerbang desanya. Beberapa penduduk menyapanya dengan ramah, dan ia membalasnya dengan senyum yang lebih tulus dari biasanya. Orang-orang tidak ada yang tahu bahwa pria yang baru saja kembali dari hutan ini baru saja mengalami peristiwa yang mengubah jalannya sejarah spiritual di langit keempat. Ia masuk ke dalam lingkungan rumahnya dengan tenang, membawa serta rahasia daun hijau dari surga yang aromanya masih terasa samar di dalam ingatannya. Babak perjuangan fisik telah usai, dan kini ia siap menjalani hidupnya dengan tingkatan iman yang jauh lebih tinggi, selalu waspada terhadap ular-ular dalam wujud lain yang mungkin akan datang dalam perjalanan hidupnya di masa depan. Langkah kaki Syekh Muhammad bin Humairah akhirnya terhenti di depan pintu masjid desa yang sederhana. Bangunan itu tampak tenang di bawah remang cahaya lampu minyak yang mulai dinyalakan oleh marbot masjid. Udara malam mulai terasa menusuk kulit, namun sang wali merasakan kehangatan yang stabil mengalir di dalam dadanya. Ia segera menuju tempat wudhu yang berada di samping bangunan. Air yang mengalir dari pancuran kayu terasa sangat dingin saat menyentuh kulit tangannya. Namun rasa dingin itu justru memberikan kesegaran yang nyata, membilas sisa-sisa keringat dingin dan ketegangan yang tadi sempat menguasai tubuhnya di lereng gunung. Saat membasuh wajahnya, Syekh Muhammad menatap pantulan dirinya di permukaan air yang bergoyang. Ia melihat raut wajah yang masih menyimpan sisa-sisa kelelahan, namun matanya memancarkan kedalaman yang baru. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi orang yang sama dengan pria yang berangkat berburu pagi tadi. Ada sebuah transformasi batin yang terjadi melalui rasa sakit dan keajaiban. Ia melakukan setiap gerakan wudhu dengan penuh ketelitian, memastikan setiap anggota tubuhnya bersih secara lahiriah, sebagaimana hatinya yang baru saja dibersihkan secara batiniah dari keberadaan iblis. Masjid itu mulai diisi oleh beberapa penduduk desa yang datang untuk menunaikan sholat maghrib. Mereka menyapa Syekh Muhammad dengan hormat, namun tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa pria di hadapan mereka baru saja melewati sebuah pertarungan hidup dan mati melawan entitas paling jahat di alam semesta. Syekh Muhammad membalas setiap sapaan dengan senyum yang tenang dan bersahaja. Ia tidak merasa perlu menceritakan kejadian luar biasa itu sekarang. Baginya, momen ini adalah waktu untuk benar-benar kembali kepada sang pemilik nyawa. Ketika azan mulai dikumandangkan, suara muazin menggema di seluruh penjuru desa, memecah kesunyian malam yang baru saja turun. Syekh Muhammad merasakan setiap kalimat dalam azan tersebut meresap ke dalam jiwanya dengan cara yang berbeda dari biasanya. Kata-kata yang mengagungkan kebesaran Allah terasa jauh lebih bermakna karena ia baru saja menyaksikan sendiri bagaimana kebesaran itu menyelamatkannya dari kerongkongan maut. Ia masuk ke dalam saf terdepan, berdiri dengan tegak namun penuh kerendahan hati. Saat sholat dimulai, Syekh Muhammad tenggelam dalam kehusyukan yang luar biasa. Setiap bacaan ayat-ayat suci yang keluar dari lisan imam seolah menjadi jawaban atas semua yang baru saja ia alami. Ketika mencapai posisi sujud, Syekh Muhammad menempelkan keningnya ke lantai masjid dengan sangat lama. Di dalam posisi yang paling rendah itu, ia menumpahkan segala rasa syukurnya yang paling dalam. Ia menyadari bahwa tanpa izin Allah dan bantuan dari langit keempat, ia mungkin saat ini sudah menjadi jasad yang terbujur kaku di lereng gunung dengan jantung yang hancur. Sujud itu menjadi momen penyerahan total, di mana ia mengakui bahwa segala daya dan upaya hanya milik Tuhan semesta alam. Selesai melaksanakan sholat berjamaah, Syekh Muhammad tidak langsung beranjak pulang. Ia memilih untuk tetap duduk di pojok masjid, bersandar pada pilar kayu yang sudah tua. Ia ingin menikmati ketenangan ini sejenak.
pikirannya kembali pada detail kecil saat ia menelan daun hijau dari surga yang diberikan oleh malaikat Al-Ma'ruf. Rasa manis dan dingin yang unik dari daun itu seolah-olah masih tertinggal di indera perasanya. Ia merenungkan bagaimana sesuatu yang berasal dari surga mampu menghancurkan kejahatan dengan begitu mudah. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa kebatilan, sekuat apapun ia tampak, sebenarnya sangatlah rapuh di hadapan kebenaran. Beberapa pemuda desa yang biasanya belajar agama kepadanya mulai mendekat. Mereka melihat Syekh Muhammad tampak lebih diam dari biasanya. Meskipun sang wali tidak menggunakan gaya bicara yang puitis atau berbelit-belit, kehadiran fisiknya saja sudah memberikan pengaruh yang menenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Salah satu dari mereka bertanya tentang hasil perburuannya hari ini, karena melihat Syekh Muhammad pulang dengan tangan hampa. Sang wali hanya menjawab dengan suara yang lembut bahwa hari ini Allah memberinya rezeki yang lebih berharga daripada seekor hewan buruan, yakni sebuah pelajaran hidup yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia mulai memberikan sedikit wejangan kepada mereka, namun tetap dengan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Ia berbicara tentang pentingnya menjaga niat baik, namun juga mengingatkan agar selalu waspada terhadap segala bentuk tipu daya. Ia menjelaskan bahwa terkadang niat baik manusia seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan kita. Namun ia menekankan agar kewaspadaan itu tidak boleh berubah menjadi rasa curiga yang berlebihan atau kebencian kepada sesama makhluk. Kuncinya adalah menyerahkan segala hasil akhir kepada Allah. Syekh Muhammad menekankan bahwa kekuatan terbesar seorang manusia terletak pada doanya saat ia sedang berada dalam posisi yang paling terjepit. Ia menceritakan, tanpa menyebutkan detail pribadinya, bahwa doa orang yang sedang dizalimi memiliki jalan pintas menuju arsy. Hal ini membuat para pemuda itu terdiam, merenungkan setiap kata yang keluar dari mulut guru mereka. Mereka merasakan ada otoritas yang kuat dalam setiap kalimat yang diucapkan, karena kata-kata itu tidak keluar dari sekedar teori, melainkan dari sebuah pengalaman nyata yang sangat mendalam. Di dalam hatinya, Syekh Muhammad masih terus berzikir. Ia merasakan bahwa pengalamannya hari ini adalah sebuah rahasia yang harus ia jaga dengan baik, agar tidak menimbulkan kesombongan di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa diselamatkan oleh malaikat adalah sebuah kehormatan besar, namun itu juga merupakan tanggung jawab yang lebih berat untuk tetap berada di jalan yang lurus. Ia tidak ingin orang-orang memujinya karena kejadian itu. Ia ingin orang-orang memuji Allah yang telah menunjukkan kekuasaannya. Malam semakin larut dan lampu-lampu di masjid mulai redup. Satu persatu penduduk mulai meninggalkan bangunan itu untuk kembali ke rumah masing-masing. Syekh Muhammad pun berdiri, merapikan jubahnya yang masih sedikit berdebu. Ia melangkah keluar dari masjid, disambut oleh langit malam yang penuh dengan bintang. Ia mendongak ke atas, menatap langit luas dan bertanya-tanya dalam hati di mana letak langit keempat itu berada. Ia membayangkan kemuliaan tempat tinggal malaikat Al-Ma'ruf dan betapa luasnya kerajaan Tuhan yang selama ini seringkali dilupakan oleh manusia karena sibuk dengan urusan dunia yang kecil. Saat berjalan menuju rumahnya yang terletak tidak jauh dari masjid, Syekh Muhammad merasakan kedamaian yang sempurna. Ia tidak lagi memikirkan rasa sakit di perutnya atau pengkhianatan ular itu dengan rasa marah. Sebaliknya, ia merasa berterima kasih atas ujian tersebut karena telah membawanya pada tingkat keyakinan yang baru. Ia menyadari bahwa setiap kesulitan yang dihadapi hamba Allah sebenarnya adalah sebuah undangan untuk mendekat dan menyaksikan keajaibannya. Ia sampai di depan pintu rumahnya, tempat keluarganya sudah menunggu dengan cemas karena ia pulang lebih lambat dari biasanya. Dengan tenang, ia masuk dan memberikan salam yang hangat. Ia tidak membawa pulang daging atau hasil buruan fisik apapun, namun ia membawa pulang jiwa yang lebih kuat dan hati yang lebih bersih.
Ia tahu bahwa mulai besok hidupnya akan terus berfokus pada satu hal, menebar kebaikan atau ma'ruf kepada siapapun, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh sang utusan dari langit keempat. Babak kehidupan yang penuh gejolak ini telah memberikan pelajaran paling berharga bagi sang wali, bahwa pertolongan Allah selalu sedekat tarikan nafas bagi mereka yang benar-benar bertakwa. Pagi berikutnya datang dengan cahaya yang lebih lembut di desa tempat Syekh Muhammad bin Humairah tinggal. Setelah melewati malam yang penuh dengan sujud syukur dan perenungan mendalam, sang wali terbangun dengan kondisi tubuh yang benar-benar pulih. Tidak ada lagi rasa perih di lambungnya, tidak ada lagi bayang-bayang dingin yang menghantui pikirannya. Kejadian di lereng gunung kemarin terasa seperti sebuah mimpi besar. Namun potongan ingatan tentang wajah cerah malaikat al-ma'ruf dan rasa daun surga itu tetap nyata, menetap kuat di dalam sanubarinya sebagai pengingat akan kekuasaan Tuhan yang tanpa batas. Syekh Muhammad memulai harinya dengan rutinitas yang biasa, namun dengan semangat yang baru. Ia menyadari bahwa sisa umurnya sekarang adalah sebuah karunia tambahan. Seharusnya ia sudah binasa di tangan iblis, namun Allah memutuskan untuk memanjangkan usianya. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk menghabiskan setiap detik waktunya demi kemaslahatan umat. Ia keluar dari rumahnya dan mulai berjalan menyusuri jalanan desa, menyapa setiap orang yang ia temui dengan kehangatan yang lebih tulus. Berita tentang kepulangannya yang terlambat dan tanpa membawa hasil buruan kemarin sempat menjadi pembicaraan ringan di antara tetangga. Namun mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dari sang syekh. Wajahnya tampak lebih bercahaya dan ketenangan yang ia pancarkan jauh lebih dalam dari biasanya. Syekh Muhammad tidak menceritakan secara detail tentang pertarungannya dengan ular jalmaan iblis di dalam perutnya. Ia tahu bahwa menceritakan karomah secara berlebihan bisa menjerumuskan hati kepada sifat ria atau sombong. Ia memilih untuk menyimpan keajaiban itu sebagai rahasia pribadi. Namun ia mengubah inti dari kejadian tersebut menjadi pelajaran moral yang praktis bagi semua orang. Di bawah pohon besar di tengah desa, tempat para penduduk sering berkumpul untuk mendengarkan nasihatnya, Syekh Muhammad duduk dengan tenang. Ia tidak lagi berbicara tentang teknik berburu atau cara bertahan hidup di hutan. Kali ini ia lebih banyak berbicara tentang hakikat perbuatan baik atau ma'ruf. Dengan bahasa yang sangat sederhana dan tidak menggunakan kiasan-kiasan yang sulit dipahami, ia menjelaskan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan manusia sebenarnya sedang menciptakan pelindung bagi diri mereka sendiri di masa depan. Ia menekankan kepada para penduduk bahwa jangan pernah menyesal ketika sebuah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Menurutnya, ketika manusia yang diberi kebaikan itu melupakan atau mengkhianati pemberian tersebut, maka urusan itu sudah berpindah dari tangan manusia ke tangan Tuhan. Ia meyakinkan mereka bahwa Allah adalah zat yang maha menghargai dan tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Pelajaran ini ia sampaikan dengan penuh keyakinan, karena ia sendiri telah membuktikan bagaimana langit keempat bergerak turun ke bumi hanya untuk menyelamatkan satu nyawa karena satu tindakan kasih sayang yang tulus. Di sisi lain, Syekh Muhammad juga menjadi lebih waspada. Ia mengajarkan tentang pentingnya membedakan antara rasa iba yang murni dan tipu daya yang halus. Ia mengingatkan bahwa kejahatan seringkali menggunakan topeng penderitaan untuk masuk ke dalam hati manusia. Namun ia tidak menyarankan orang-orang untuk menjadi keras hati atau menutup diri. Pesannya adalah agar setiap orang selalu membentengi diri dengan doa dan zikir, karena hanya perlindungan Tuhanlah yang mampu menembus segala bentuk penyamaran iblis. Seiring berjalannya waktu, tempat di lereng gunung yang menjadi saksi bisu peristiwa itu perlahan-lahan menjadi tempat yang terasa berbeda bagi Syekh Muhammad. Kadang-kadang, ia kembali ke sana, bukan untuk berburu, melainkan untuk berdiri di titik yang sama tempat ia bersujud memohon perlindungan. Ia melihat tanah yang dulu menjadi tempat hancurnya ular jelmaan iblis, kini ditumbuhi oleh rumput-rumput yang hijau dan segar.
Alam seolah-olah telah membersihkan sisa-sisa kegelapan itu dan menggantinya dengan kehidupan yang baru. Kisah tentang seorang wali yang ditolong malaikat karena menolong seekor ular ini perlahan mulai menyebar, meski Syekh Muhammad sendiri tidak pernah mengakuinya secara eksplisit. Cerita itu menjadi legenda yang memberikan harapan bagi banyak orang yang sedang dizolimi atau merasa putus asa. Hikmah yang diambil sangat jelas, bahwa bagi orang yang bertakwa, tidak ada musuh yang terlalu kuat dan tidak ada masalah yang terlalu besar selama mereka memiliki akses langsung ke pintu langit melalui doa yang tulus. Syekh Muhammad bin Humairah menghabiskan sisa hidupnya dengan menjadi pelayan bagi masyarakat. Ia sering terlihat membantu orang-orang yang paling lemah di desanya, memberikan bantuan tanpa meminta imbalan, dan selalu menjadi orang pertama yang mendamaikan perselisihan. Ia menerapkan prinsip yang disampaikan oleh malaikat Al-Ma'ruf dalam setiap langkahnya. Baginya, setiap perbuatan baik adalah benih yang ia tanam untuk akhiratnya, dan ia sudah merasakan sendiri bagaimana benih itu bisa tumbuh menjadi pohon perlindungan bahkan sebelum ia meninggalkan dunia ini. Hingga masa tuanya, Syekh Muhammad tetap dikenal sebagai sosok yang wara. Ia sangat menjaga setiap makanan yang masuk ke mulutnya dan setiap kata yang keluar dari lisannya. Ia tidak pernah lupa akan kejadian di mana mulutnya menjadi gerbang bagi petaka sekaligus gerbang bagi keselamatan syurgawi. Pengalaman itu membuatnya sangat berhati-hati dalam menjaga pintu tersebut. Ia menjadi manusia yang sangat sedikit bicara, namun sangat banyak bekerja untuk kebaikan. Akhirnya perjalanan hidup Syekh Muhammad bin Humairah menjadi sebuah contoh nyata tentang bagaimana kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Kejadian luar biasa yang melibatkan malaikat Al-Ma'ruf dari langit keempat menjadi pengingat abadi bagi siapapun yang mendengar kisahnya, bahwa perlawanan terhadap kejahatan tidak selalu membutuhkan pedang atau kekuatan fisik. Terkadang kekuatan yang paling dahsyat terletak pada kerendahan hati untuk mengakui kelemahan diri di hadapan Tuhan dan keikhlasan untuk terus berbuat baik meski dunia sedang tidak memihak. Hutan Syam yang luas tetap menyimpan rahasianya sendiri. Namun bagi mereka yang mengenal kisah Syekh Muhammad, hutan itu bukan lagi tempat yang menakutkan. Hutan itu adalah tempat di mana kebaikan seorang manusia bertemu dengan rahmat Tuhan. Legenda tentang wali yang menelan iblis dan diselamatkan oleh daun syurga ini tetap hidup, menjadi pengingat bagi setiap generasi bahwa kebaikan tidak akan pernah sia-sia, dan kejahatan, serumit apapun rencana yang disusunnya, akan selalu menemui kegagalan di hadapan cahaya kebenaran yang turun dari langit. Syekh Muhammad telah menyelesaikan babak terberat dalam ujian hidupnya dengan kemenangan yang gemilang. Ia telah membuktikan bahwa seorang hamba yang tulus tidak akan pernah dibiarkan sendirian oleh Tuhannya. Dengan hati yang tenang dan iman yang semakin kokoh, ia terus melangkah di atas bumi, menebarkan wangi kebaikan yang berasal dari inspirasi syurgawi, hingga tiba waktunya ia benar-benar kembali ke tempat asal daun hijau itu berada, ke syurga yang abadi, tempat di mana tidak ada lagi pengkhianatan dan hanya ada kedamaian yang sempurna.